Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ustaz akan menjelaskan ya tentang hadis Arba'in Nawawi yang keempat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An Abi Abdurrahman Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yursalu ilaihi al-malaku fa yanfu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi kadbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun fa wallahi la ilaha illa ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fa yasbiqu 'alaihi al-kitab wa ya'malu bi amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang ada 4 yang ditetapkan ya. Pertama yaitu tentang penciptaan manusia ya, di perut ibunya itu prosesnya berapa hari ya sampai dititipkan roh, yaitu 40 hari berupa ya 40 hari. Yang pertama adalah sebagai nutfah ya atau mani ya. Itu seperti itu 40 hari, kemudian dari mani itu menjadi sebuah darah ya. Dari darah itu akhirnya menjadi sebuah gumpalan daging ya. Itu sama 40 hari berarti 120 hari. Setelah pas 120 hari maka Allah mengirim ke dalam mengirim kepada ibu kalian seorang malaikat untuk meniupkan roh ya untuk kehidupan kalian atau ke manusia semuanya pada waktu dia dalam perut ibunya masing-masing. Dan disuruhlah malaikat itu untuk menulis 4 perkara ya. Dalam hal ini menulis 4 perkara itu apa? Ya rezekinya kan gitu ya. Oh rezekinya orang ini itu bukan masalah takaran rezekinya ini ya, bukan. Ini banyak orang salah paham ini sebetulnya. Ya, banyak orang salah paham. Sebetulnya di sini ada yang ditulis ada rezekinya, itu yang ditulis adalah rezekinya orang ini nih ya, rezeki ini orang ini dapat rezeki kalau dia berusaha, gitu maksudnya begitu ya. Terus wa ajalihi, ya ajalnya juga begitu ya. Ajalnya juga begitu. Ini tertulis ajalnya orang ini nanti ya. Itu apabila dia kematiannya akan tertulis juga ya, rezekinya, kematiannya, terus amalnya ya, itu akan ditulis semuanya di situ ya. Artinya ini adalah apa ya? Ini adalah kodok ya, kodoknya Allah seperti itu. Rezeki apa itu tertulis itu? Ya setiap manusia itu tertulis ya, insya Allah sama. Kalau dia rajin maka dia akan mendapatkan rezeki yang banyak kan gitu ya, gitu. Atau dia ini mendapat rezekinya dengan cara mengajar semuanya. Oh dapat rezekinya dengan cara membajak di sawah, itu akan tertulis di semuanya sesuai dengan bakatnya masing-masing ya, seperti itu teman-teman. Terus ajalihi, oh orang ini nanti meninggal dunia dalam keadaan mungkin ketabrak mobil atau ketabrak truk atau apa kan gitu ya. Ini tertulis semuanya ya begitu loh. Di umur berapa kan gitu ya, seperti itu. Itu akan tertulis di situ teman-teman. Wa amalihi, dan apa amalan yang dia suka itu apa? Itu tertulis semuanya di situ dengan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Ya. Terus syaqiyun au sa'idun, dia nanti ketika udah setelah hidup itu nanti dia itu akan menjadi orang yang susah manakala dia menjauhi agama Allah kan gitu ya. Dia akan menjadi orang yang susah kan gitu ya. Sebagaimana dalam Quran, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa, aku menurunkan Quran tidak supaya kamu tidak susah, maksudnya begitu. Jadi ini orang itu akan menjadi bahagia ya. Syaqiyun itu tidak bahagia, kalau sa'idun bahagia kan gitu ya. Syaqiyun orang akan menjadi sedih atau menderita manakala dia jauh dari Al-Qur'an. Itu sudah digaris oleh Allah. Terus sa'idun orang itu bahagia kalau dia dekat dengan Al-Qur'an dan mengamalkannya dengan baik dan benar. Itu teman-teman ya. Kemudian wallahi la ilaha illa ghairuhu, dan demi Allah kata Rasulullah yang tidak ada Tuhan selain dirinya yaitu selain Allah. Inna ahadakum, sungguhnya salah satu di antara kalian la ya'malu, benar-benar akan mengamalkan atau berbuat suatu perbuatan dengan perbuatan ahli surga bi amali ahli jannah ya, bi amali ahli jannah ini ya. Oh, kok besar sekali ini.
bi amali ahli jannah gitu ya. Mudah-mudahan dia akan mengamalkan amalannya orang ahli surga hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sampai dalam mengamalkannya itu ya mendekati apa? Mendekati satu jengkal ya. Sampai jaraknya antara amalan dia menuju surga itu dan dirinya sendiri itu dira ya, sehasta. Fa yasbiqu alil kitab, maka dengan itu dia dilampaui oleh ketetapan dari Allah. Fa ya'malu bi amali ahlin nar fa yadkhuluha. Nah, ini teman-teman. Maka dia melakukan amalan padahal sudah dekat ya. Bagian dia untuk masuk surga itu dekat. Tapi apa yang terjadi? Ya, yang namanya syaitan tuh mudah sekali membisikkan, ngasih sponsor, promo-promo ya. Sehingga manusia itu mudah sekali tergiur untuk melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Naudzubillah min dzalik ya. Makanya kalau orang meninggal dunia, orang yang nazar itu kita sempatkan untuk talqin ya, kita talqin dia ketika dia nazar itu, sehingga ucapan yang terakhir yang dia ucapkan itu adalah la ilaha illallah gitu ya. Atau sebelum dia meninggal dunia lah, ketika dia sakit keras ya, sudah nggak ada harapan untuk hidup umpamanya atau sembuh, itu terus disuruh zikrullah teman-teman ya. Sebab taubat ketika nazar itu tidak diterima sama Allah ya tidak terima loh itu. Jadi talqin itu jangan sampai ketika nazar, justru ketika orang itu masih belum nazar, karena ketika nazar itu ketika taubat tidak diterima kan gitu ya. Apakah muncul la ilaha illallah ketika nazar itu akhir katanya la ilaha illallah itu apakah masih diterima oleh Allah? Ya Allah alam ya. Yang pasti tetap kita talqin aja ya, semenjak dia masih sadar sampai dia nggak sadar. Orang sakit itu kan ada sangat parahnya, dia nggak sadar akhirnya meninggal kan ya, itu khawatirkan kita di situ. Ya, di sini teman-teman. Jadi ada sebuah kisah bahwasanya ketika Abu Thalib itu meninggal dunia, Rasulullah membisikkan di telinga kanannya. Tetapi iblis syaitan itu ternyata membisikkan di sebelah telinga kirinya, ya. Bahwasanya engkau kan ikut aku seperti itu ya. Nah, sedangkan Muhammad mentalkin di sebelah kaki sebelah telinga kanannya kan gitu ya. Nah, ini begitu luar biasanya kesungguhan iblis dalam menjerumuskan manusia. Termasuk yang lanjutannya ya. Wa inna hadakum, sungguhnya di antara kalian la ya'malu, benar-benar akan mengamalkan amalannya ahli neraka sampai di antara dia dan di antara dia dan amalannya itu sejengkal atau sehasta ya, atau dekat lah gitu ya. Fa yasbiqu alil kitab, maka dia didahului oleh ketetapan Allah yang lain. Fa ya'malu bi amali ahli jannah, maka dia melakukan amalannya ahli surga ya, maka dia akan memasukinya. Nah, ini sebetulnya arti kiasan. Kita hendaknya bertakwa kepada Allah dalam kesempitan maupun lapang, di dalam kesadaran ataupun tidak sadar kita, sehingga mudah kembali kepada jalan yang benar. Itu mestinya begitu teman-teman. Jadi kalau ada ketetapan dari Allah, maunya orang ini ditakdirkan miskin terus, nah itu tidak bisa jadi tolak ukur. Nah, itu bahaya kalau dipahami secara tidak secara kontekstual, bahaya. Secara tekstual saja bahaya ini ya. Hadis ini bahaya, makanya butuh pendalaman pengertian yang mendalam sehingga kita tidak sesat ya, seperti itu. Jadi sungguhnya Allah itu empat yang ditentukan oleh Allah sebelum orang itu lahir ya. Itu adalah artinya adalah bahwasanya untuk umur, memang umur yang menentukan Allah ya. Tapi nanti itu adalah kalau kita masih berumur panjang kan dalam hadis Rasul kan ada itu ya. Jadi ini ada kaitannya dengan apa? Ada kaitannya dengan bahwasanya seluruh apa yang diusahakan manusia itulah nanti akan yang dia dapatkan. Jadi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan Ustaz. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan dan memudahkan kalian untuk membaca hadis tersebut ya. Jangan lupa untuk memvoice note-nya dan mengirim ke Trello ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.